Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih pemirsa Bungo TV telah setia bersama kami di acara program Batas Waktu di Bungo TV. Kembali lagi bersama saya Kang Ardi dan bersama Ustadz kita kali ini bersama Ustadz Saridam, dan yang akan kita bahas nantinya akan kita bahas hari ini adalah tentang keistimewaan bulan Rajab, yang mana dalam bulan Rajab ini ternyata banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan di bulan ini. Mungkin segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sangat banyak sekali, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita menghitungnya sampai detik ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Bungo TV, baiklah kita langsung saja sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, seperti biasa. Kita akan membahas bulan Rajab ini, Ustaz. Apa aja keistimewaan pada bulan Rajab ini? Sangat banyak sekali, dan yang paling penting sebagaimana dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya Allah menjadikan jumlah bulan itu 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang mulia. 3-nya berdekatan, 1-nya terpisah. Yang 3 itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Sedangkan yang 1-nya bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini pertama termasuk bulan yang Allah muliakan. Yang kedua, bulan haram ini kalau di zaman pra-Islam bahkan sampai zaman Rasulullah, itu di bulan Rajab tidak diperbolehkan ada peperangan. Yang menariknya lagi, misal Ardi musuh di peperangan, saya mampu membunuh saudara, membunuh ayah, itu ketika masuk bulan Rajab silaturahim, bukan tak boleh silaturahim ke rumah musuh demi memuliakan bulan Rajab. Nah, kita ke rumah yang membunuh ayah, membunuh saudara di medan perang, kita datang bersilaturahim dalam rangka memuliakan bulan Rajab. Jadi orang-orang kafir jahiliyah pun juga memuliakan bulan Rajab. Jadi apakah bulan Rajab ini merupakan bulan perdamaian gitu? Bagaimana? Kalau dibilang perdamaian mungkin enggak juga, mungkin bulan istirahat peperangan, karena habis bulan Rajab ya udah lanjut lagi peperangannya. Itu bulan Rajab. Kemudian Ustadz, apa saja sih yang terjadi pada saat bulan Rajab itu? Apakah ada hari-hari tertentu ada pada bulan Rajab ini, peristiwa-peristiwa gitu maksudnya? Pertama, di bulan Rajab ini lahirnya, sebelum lahir Nabi Muhammad. Nah, awal mengandung ibunya Nabi Muhammad Aminah itu di bulan Rajab. Jadi mulai hamil Siti Aminah itu, nah itu di bulan Rajab. Maka kalau dihitung dari bulan Rajab, maka sampai bulan Rabiul Awal pas 9 bulan. Maka Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Jadi mulai hamil itu di bulan Rajab. Itu peristiwa pertama. Yang kedua, ada namanya Imam Ali, Sayyidina Ali kata orang. Itu lahirnya di bulan Rajab juga. Termasuk peristiwa yang paling besar, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itu di bulan Rajab. Kemudian ada lagi pada tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Itu perang besar juga dalam melawan orang-orang kafir. Di bulan Rajab juga ada peristiwa wafatnya Khalifah dinasti Abbasiyah, namanya Sayyidina Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Beliau wafat pada tahun 101 Hijriah di bulan Rajab. Termasuk Imam Syafi'i
itu wafat juga di bulan Rajab. Imam Muslim, ulama hadis juga wafat di bulan Rajab. Termasuk pada tahun 583 Hijriah di bulan Rajab, Salahuddin Al-Ayyubi mampu menaklukkan Palestina, Konstantinopel. Itu di bulan Rajab kejadian. Jadi Ustadz, di bulan Rajab ini kan juga terkadang ada amalan-amalan tertentu ya Ustadz, termasuk ada puasa-puasa gitu Ustadz. Bisa disinggung sedikit puasa-puasa. Pertama, amalan yang dianjurkan di bulan Rajab itu memperbanyak baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa itu sering dibacakan Nabi. Nah, itu amalan pertama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amalan yang kedua itu bersedekah. Rasulullah menyebutkan siapa yang bersedekah di bulan Rajab, maka Allah akan menjauhkan ia dari api neraka. Sejauh burung gagak terbang meninggalkan sayap, meninggalkan sarangnya sampai dia mati. Ulama menyebutkan burung gagak itu hidupnya hampir 500 tahun. Nah, jadi semenjak dia terbang dari sarangnya, nah selama dia terbang sampai dia mati, itu ukuran orang-orang yang bersedekah di bulan Rajab, pahalanya. Lama panjang kan jauh betul itu jalannya. Nah, itu bersedekah. Amalan yang ketiga berpuasa. Hanya saja puasa di bulan Rajab ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan puasa di bulan Rajab bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi katanya kan. Ada lagi orang-orang yang melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Dan memang Rasulullah sendiri pernah di bulan Rajab itu full puasa, tapi di tahun akan datang tidak pernah puasa. Nah, maka Imam Nawawi menyebutkan bahwa puasa sunnah Rajab ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Itu masalah puasa di bulan Rajab. Ada amalan-amalan lagi misalnya di bulan Rajab ini? Selain bersedekah, kemudian mungkin puasa, ataukah ada sholat-sholat tertentu gitu? Kalau masalah sholat, itu sama juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau dari kalangan mazhab Syafi'i, ada namanya sholat sunnah Rajab. Tapi menurut kalangan lain itu tidak ada, karena tidak pernah di zaman Nabi. Tapi ada amalan yang paling penting ini. Ada seorang sahabat mengadu ke Rasulullah, bagaimana caranya saya bisa kaya, katanya. Udah bosan nih hidup miskin, katanya. Maka Rasulullah memberikan amalan. Itu ketika di bulan Rajab itu amalannya, ketika masuk ke rumah, baca surah Al-Ikhlas 1 kali, kemudian ucapkan salawat kepadaku, termasuk mengucapkan Assalamualaikum. Maka sahabat ini ngamalkan itu. Ternyata karena istiqomah ngamalkan, memang kaya betul. Jadi kaya. Kena amalan tadi. Nah, boleh juga lah dicoba nanti ya. Jadi untuk pemirsa, untuk yang mungkin ada kesulitan ekonomi, kita pesugihan metode syar'i. Tapi tetap juga usaha. Tetap juga usaha tapi ya. Jangan nunggu aja di rumah kan. Karena rezeki itu kan ada yang mesti lewat usaha, ada yang tidak. Contoh misalnya, Kang Ardi dapat beasiswa nih, tiba-tiba itu kan nampak usaha. Ada juga orang yang berusaha kerja baru dapat rezeki. Nah, tapi tadi itu bisa menjadi amalan untuk memperlancar, mempermudah rezeki. Baik Ustadz, mungkin kita akan break dulu sebentar karena kita akan kembali lagi bersama Ustadz dengan pembahasan tentang keistimewaan di bulan Rajab ini. Tetaplah di Bungo TV. Terima kasih pemirsa Bungo TV masih bersama kami di acara Batas Waktu di dalam program Bungo TV. Kembali lagi bersama saya dan dengan Ustadz, kita akan melanjutkan pembahasan tentang keistimewaan di bulan Rajab ini.
Tadi Ustadz sempat disinggung tentang di bulan Rajab ini ada peristiwa namanya Isra dan Mi'raj. Boleh dijelaskan sedikit Ustadz? Mungkin ada yang belum tahu apa itu Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini sebelum terjadi ada latar belakangnya. Pada saat Rasulullah menyebarkan dakwah, maka orang-orang kafir itu banyak yang memusuhi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad memiliki dua orang yang luar biasa. Pertama, istri beliau, Siti Khadijah. Yang kedua, pamannya Abu Thalib. Pada saat itu, Khadijah wafat. Sedangkan Khadijah ini adalah perempuan yang mensupport Nabi dengan hartanya untuk membantu dakwah. Wafat. Yang kedua, pamannya Abu Thalib wafat juga. Jadi orang-orang kafir itu tidak berani untuk menghardi, bahkan sampai membunuh Nabi, karena masih ada paman Nabi. Maka paman Nabi pun wafat. Sehingga karena wafatnya dua orang ini, maka disebut tahun itu dengan tahun duka cita. Kalau bahasa kita galau betul Rasulullah SAW. Jadi untuk menghibur kegalauan Nabi Muhammad, maka diajaklah jalan-jalan. Itulah Isra dan Mi'raj. Jadi kalau galau bawa refreshing. Ini contohnya kan itu Nabi Muhammad lagi galau betul. Istri yang tercinta wafat, paman sang pembela juga meninggal, galau. Ini dakwah ini lagi sedang viral-viralnya waktu itu di Mekah. Maka diajaklah Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Sedangkan Mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad ke langit hingga sampai Sidratul Muntaha. Kenapa mesti waktu malam? Kenapa tidak siang? Ya. Karena perjalanan waktu malam itu lebih tenang ketimbang waktu siang. Siang panas, macet. Kalau malam itu tenang. Sehingga maka dilakukan perjalanan di malam hari. Jadi Isra itu terjadi setelah sholat Isya. Maka malaikat Jibril datang dengan membawa seekor buruk. Buruk itu kan artinya kilat. Jadi perjalanannya sifat kilat, sekedip mata. Maka dibawa oleh Nabi Muhammad dari Mekah, Masjidil Haram, sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa. Maka ini penting sebenarnya. Kenapa Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini menunjukkan dua masjid ini adalah masjid yang luar biasa. Maka ketika Masjidil Aqsa diteror, bahkan ingin sampai dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka kita sebagai umat Islam penting juga untuk membela. Karena termasuk kita membela agama di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi Muhammad naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Hingga sampai menembus Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Nabi Muhammad. Dan setiap langit itu beliau juga berjumpa dengan beberapa nabi. Ada bertemu dengan Nabi Musa. Nah, nanti ketemu dengan Nabi Musa ini yang menarik. Bolak-balik Nabi Muhammad itu. Ingin menurunkan perintah. Di setiap langit 1, 2 sampai ke 7 itu menemui nabi. Ada nabi. Nah, ada nabi. Bisa diceritakan tuh, misalnya di langit 1 ada apa? Yang pertama, di langit pertama itu ada Nabi Zakaria alaihissalam. Nanti di langit kedua ada pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketiga ada juga Nabi Isa alaihissalam. Jadi setiap masuk ke langit itu Nabi diajak Jibril, maka sebelum dibukakan pintu langit 1, 2, 3, malaikat bertanya, siapa engkau? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sampai, maka nabi-nabi yang lain pun bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad dan termasuk mendoakan Rasulullah. Langit keempat, di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Di langit kelima juga ada Nabi Ilyas alaihissalam. Hingga sampai langit ketujuh ada juga Nabi Ilyas alaihissalam. Sampai lewat langit ketujuh di atas. Nah, tadi Ustadz singgung di pas ketemu Nabi Musa itu ada
percakapan kan mestinya. Ada percakapan yang menarik Ustaz. Pertama Rasulullah menyebutkan bahwa Nabi Musa itu matanya agak kebiru-biruan. Mungkin mirip orang barat. Orang barat. Jadi tidak mirip dengan dia gitu. Jadi ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa bertanya, nanti sampaikan kepadaku apa oleh-oleh yang didapatkan di sana. Itu percakapan dengan Nabi Musa. Kemudian ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi juga menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu sangat mirip betul dengan Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi Muhammad nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga ketika menerima perintah sholat, selesai turun, Nabi Musa bertanya, apa oleh-olehnya? Perintah sholat 5 waktu. Berat kali itu, tidak sanggup umat-umat. Lapor lagi ke atas. Bolak-balik Nabi Muhammad SAW. Itulah baiknya Nabi Musa. Kalau sempat tidak diminta korting 50 waktu, kapan istirahatnya coba? Sholat 1 azan, sholat kedua azan, hingga 50 waktu. Hingga sampai 5. Dan 5 sholat ini pun Nabi Musa juga masih keberatan. Tidak sanggup nanti umatmu melaksanakannya. Ternyata betul kan? 5 waktu itu ringan atau berat itu? Berat. Masih banyak, berat. Selesai menerima perintah, maka Nabi Muhammad balik ke Mekah sebelum waktu subuh. Di bulan Rajab ini kan Ustaz, ada bulan lagi sebelum bulan Rajab ini kan ada nanti ke bulan puasa gitu Ustaz. Apa sih perbedaan dengan bulan Ramadan, bulan puasa itu? Apakah lebih istimewa bulan Rajab atau pas bulan Ramadan gitu? Jadi bulan Rajab itu terpisah dari 3 bulan yang lain untuk mengawali 2 bulan suci setelahnya, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu super mulia. Agar tidak dadakan menyambut hal yang mulia, hal yang luar biasa, maka perlu persiapan. Maka bulan Rajab itu menjadi pembuka 2 bulan setelahnya, bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Dan bulan ini memiliki keistimewaan tersendiri. Bulan Rajab di dalam hadis disebutkan termasuk syahrullah, bulannya Allah. Sedangkan bulan Sya'ban, syahri kata Nabi Muhammad, adalah bulan untukku. Bulan Ramadan, syahru ummati, bulan untuk umatku. Nah, jadi bulan Ramadan ini peluang bagi kita untuk melipat gandakan setiap amalan-amalan lain. Di bulan Rajab itu mempersiapkan agar di bulan Ramadan itu maksiatnya berkurang, bahkan minimal tidak ada lagi sama sekali. Sebelum Ramadan bukan baru belajar baca Al-Quran, tapi sudah siap untuk tadarusan Al-Quran. Di bulan Rajab ini kita mengganti kewajiban-kewajiban kita. Seperti seorang perempuan ada yang masa nipas atau melahirkan, itu biasanya butuh waktu yang lama untuk dapat puasa. Maka sebelum datang bulan Ramadan ini, maka dia usahakan mengqadha puasa-puasanya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini lebih kepada persiapan untuk menyambut bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, kemudian Ustadz, apakah ada hadis-hadis tertentu yang menjelaskan tentang keistimewaan di bulan Rajab ini? Tentang masalah hadis, ada satu kitab namanya Tabyinul Ajab Bima Warada fi Syahri Rajab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau menghimpun keseluruhan hadis tentang bulan-bulan Rajab. Kata beliau, tidak ada pun satu hadis yang sampai ke tingkat sahih. Hadisnya lebih banyak yang lemah, dhaif. Tetapi dalam ilmu hadis, hadis-hadis yang lemah ini bisa dipakai untuk fadhail a'mal. Untuk beramal, maka boleh dipakai. Salah satu hadis yang disebutkan dalam kitab itu bahwa Rasulullah menyebutkan Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Seluruh kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya di bulan Rajab. Doa-doa, permohonan dan harapan itu Allah kabulkan di bulan Rajab. Termasuk juga Allah menghilangkan segala kesulitan, kesusahan. Kemudian kalau kita berdoa kepada Allah
maka doa kita itu tidak akan tertolak. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab, maka seluruh pahalanya Allah lipat gandakan. Begitu pula sebaliknya. Amalan-amalan dosa kemaksiatan, dosanya juga dilipat gandakan. Itulah yang membuat orang-orang kafir jahiliyah, termasuk umat Islam di zaman Rasulullah, di bulan Rajab itu tidak ada namanya peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Karena mereka memiliki keyakinan kalau melakukan perbuatan-perbuatan jelek di bulan Rajab, itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Itu ada hadisnya. Jadi hadisnya lebih banyak lemah, dhaif. Tetapi dengan mengacu kepada ayat surah Taubah tadi, meskipun hadisnya lemah, tetapi bulan Rajab ini termasuk 4 bulan yang Allah muliakan. Dan hadis lain, ada hadis riwayat Imam Abu Daud menjelaskan, Sum al-hurum, berpuasalah kalian di bulan-bulan haram. Hadisnya umum saja, tidak menyebutkan mesti berpuasa di bulan Rajab, tidak. Hanya saja ulama menyebutkan karena perintahnya umum untuk melakukan amal berpuasa di bulan-bulan haram, maka bulan Rajab juga termasuk bulan haram. Itu terkait masalah hadis-hadis. Hadisnya sangat banyak, tetapi tingkat hadis itu dhaif, lemah. Seperti itu. Nah, kemudian Ustaz tadi kan disinggung tentang kelipatan pahala, kemudian kelipatan dosa ketika kita melakukan amalan di bulan Rajab ini. Apakah itu sama dengan pas bulan Ramadan? Ataukah ada perbedaan? Misalnya kan kalau Ramadan berkali-kali lipat berapa gitu. Kalau di bulan Rajab itu seperti apa perbedaannya? Kalau di bulan Rajab itu lipatan ganda pahalanya Allah yang lebih tahu. Oh, iya. Nah. Sedangkan di bulan Ramadan itu lebih banyak apresiasi kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita melakukan dosa di bulan Ramadan, samakah dengan bulan Rajab? Jawabannya tidak. Karena di bulan Ramadan itu tingkat kemaksiatan itu biasanya lebih rendah. Karena kita berpuasa. Iya, berpuasa. Nah, misal buka handphone, mungkin melihat sesuatu yang kurang baik, karena kita berpuasa, kita tidak jadi melihat. Takut pahala puasa kita berkurang. Tapi di bulan Rajab ini orang karena tidak tahu dengan keutamaan, kemuliaan bulan Rajab, maka mereka menganggap antara ketaatan, kemaksiatan itu biasa saja. Yang taat ya silakan taat, yang bermaksiat mungkin tetap maksiat. Padahal di bulan Rajab ini itu sudah diancam, jika melakukan kemaksiatan dosanya dilipat gandakan. Beda pula dengan sebaliknya. Kalau di bulan Ramadan itu dosanya dilipat gandakan juga, ada kortingan gitu. Tidak dilipat gandakan. Bahkan orang yang dalam kubur sekalipun ketika bulan Ramadan itu mendapat keringanan azab-azab mereka. Jadi kalau di bulan Ramadan melakukan dosa, itu dosanya standar, tidak dilipat gandakan. Yang dilipat gandakan adalah amal kebaikan. Kalau di bulan Rajab tidak, kebaikan dilipat gandakan, keburukan-keburukan juga dilipat gandakan. Agar nanti ketika bulan Ramadan, karena tahu nih dilipat gandakan dosanya nih, mengurangi, kalau bisa meninggalkan seluruh kemaksiatan di bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz. Baiklah pemirsa Bunga TV, kita akan break dulu sebentar dan dengan pembahasan kembali dengan keistimewaan-istimewaan di bulan Rajab. Tetaplah bersama kami di Batas Waktu. Terima kasih pemirsa Bunga TV masih bersama kami di acara Batas Waktu bersama saya Kang Ardi dengan Ustadz Saridam dengan pembahasan kali ini yaitu tentang keistimewaan di bulan Rajab. Kembali Ustadz, kita mau bertanya lagi tentang bulan Rajab ini, tentang masih seputaran puasa Ustadz. Di bulan Rajab ini kan ada orang yang berpuasa lain-lain gitu, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari gitu Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz atau Ustadz sendiri ikut yang mana itu? Puasa nggak di bulan Rajab ini gitu? Jadi tentang berpuasa di bulan Rajab,
Itu memang tidak ada ketentuan khusus, mesti berapa hari, 3 hari, 10 hari. Memang secara umum saja. Kalau bagi yang ragu untuk berpuasa di bulan Rajab, maka dia cukup mengerjakan puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari setiap bulan Yaumul Bid. Karena tidak ada ketentuan secara umum, maka setiap individu bebas saja untuk berpuasa. Mau 3 hari boleh, 10 hari boleh, mau 1 bulan pun juga boleh. Itu masalah ketentuan berpuasa. Termasuk juga tadi yang disampaikan di awal, misalkan kita ada kewajiban puasa yang belum terbayar. Misalnya ketika kita sekolah SMP biasanya minimal, itu sudah akil baligh. Sudah fullkah puasa Ramadan kita? Biasanya ada full itu, masing-masing SMP ada yang belum full. Jadi kan bolong, kosong. Dan itu wajib diqadha, diganti. Nah, termasuk waktu yang paling bagus untuk mengganti puasa tadi itu di bulan Rajab. Sehingga ketentuannya secara umum saja. Nah, sebelum ke situ, Ustaz, kalau kita membayar puasa gitu, Ustaz, ya. Misalnya gitu kan beberapa tahun yang lalu gitu. Misalnya saya ada bolong-bolong puasa, saya tahu di tahun-tahun sebelumnya saya bolong puasa, tapi saya nggak ingat itu berapa kali saya bolong puasanya gitu, Ustaz. Kayak mana? Karena udah lamanya, saking lamanya kan tidak tahu. Habis itu pas sudah besar ini, sudah besar, sudah agak berumur, ingin membayarnya gitu, Ustaz. Tapi tidak tahu berapa yang ditinggalkan gitu, Ustaz. Jadi cara mensiasatinya, pertama ada puasa Senin Kamis, itu setiap minggu tuh. Setiap minggu. Maka niatnya bisa digabung. Niat ganti puasa plus langsung puasa Senin Kamis atau puasa sunnah lain. Contoh bulan Rajab nih kan, kita niat tidak perlu pakai nawaitu kalau kesulitan, bisa langsung dalam hati saja. Sengaja aku mengganti puasa Ramadan karena Allah Ta'ala, maka pahalanya double, ganti puasa plus di bulan Rajab. Kalau kebetulan ngambil di hari Senin, hari Kamis, pahalanya 3. Mengganti puasa di bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, yang ketiga pahala karena memuliakan bulan Rajab. Nah, bagaimana cara mengganti puasa yang jumlahnya kita lupa atau tidak tahu tadi? Maka yang paling penting, setiap ada peluang untuk berpuasa, kita kerjakan berpuasa. Karena lantaran kita tidak tahu berapa nominalnya kan, khawatirnya nanti umur kurang, kata santri-santri dulu tuh, ucok, umur cukup otak kurang. Jadi karena umur kita cukup terbatas nih kan, nah, kita tidak tahu kewajiban yang tertinggal itu berapa. Kalau kita hanya sedikit menggantinya, khawatir belum terbayar semua. Umur cukup. Nah, maka setiap ada peluang untuk berpuasa, niatkan mengganti puasa yang lewat. Kalau saya pribadi, misal hari Senin, hari Kamis, ada ibu-ibu yang bertanya, bagaimana cara mengganti puasa yang tertinggal? Maka berpuasalah di hari Senin dengan hari Kamis, dengan niat mengganti puasa Ramadan yang sudah lewat. Senin Kamis saja misalkan, seminggu 2 kali, berarti sebulan berapa? Sudah 8 kali. 8 kali, setahun berapa? Nah, kali setahun. Itu insya Allah sudah bisa menutupi ketertinggalan puasa selama bulan Ramadan yang sudah lewat-lewat. Nah, Ustaz, kalau puasa itu kan cuman 30 hari ya kan. Nah, yang repot ini ada lagi awalan yang namanya sholat gitu. Sholat. Nah, kalau sholat ada beberapa tahun dia tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong nih. Apakah kita tuh wajib juga menggantinya atau tidak? Wajib menggantinya. Jadi ada 2 hal yang tidak berdosa ketika sholat tinggal. 1, ketiduran. Yang kedua, lupa. Ketidurannya bukan disengaja. Misal malam tadi syuting, tidur jam 12. Ternyata sebelum subuh sempat bangun bentar. Habis itu tidur lagi, pas buka mata udah jam 8 misalkan. Itu berdosa, karena bangun jam 4-nya. Tapi kalau memang tiduran memang... Nah, tapi kalau tidur betul, misal capek, tertidur habis syuting atau kerja lainnya, pas buka mata tengok sudah jam 5 sore, zuhur lewat, asar lewat, maka
dua sholat yang tertinggal ini tidak wajib, tidak berdosa maksudnya, tidak berdosa karena tinggal, tapi wajib diganti. Nah, maka sholat yang tertinggal lebih kurang dengan puasa tadi. Jadi cara mengerjakannya, selesai mengerjakan sholat wajib, ba'diyah, habis itu qadha sholat yang tertinggal. Setiap waktu sholat boleh. Misal tertinggal yang paling sering subuh misalkan, ya udah habis subuh ngerjakan yang tertinggal itu boleh. Atau di waktu seperti sekarang juga boleh. Tidak mesti menunggu waktu sholat untuk menggantinya. Di sekarang itu juga boleh ya. Tak ada kegiatan misalkan, kerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mengganti sholat yang sudah terlewat. Kemudian Ustaz, ini kan kalau kan bulan Rajab, habis itu bulan Sya'ban, terus Ramadan. Nah, di tengah-tengah ini kan ada bulan Sya'ban ini. Apakah di bulan Sya'ban itu juga ada kelipatan pahala gitu Ustaz, dan pengurangan dosa atau gimana? Kalau di bulan Sya'ban itu riwayat menyebutkan tidak ada. Hanya saja di bulan Rajab kita sudah menambah ketaatan, kemaksiatan kita kurangi. Maka di bulan Sya'ban ini mestinya makin bertambah. Kebaikan makin bertambah karena sudah dimulai di bulan Rajab kan. Kemaksiatan makin berkurang. Itu bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menyebutkan bulan Sya'ban ini banyak yang lalai, banyak yang lupa. Sibuklah persiapan untuk Ramadan, sibuklah persiapan untuk Lebaran, sehingga bulan Sya'ban ini kata Rasulullah banyak yang kosong dari hal-hal kebaikan. Karena kita lupa udah persiapan bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad itu setiap bulan Sya'ban itu puasanya lebih banyak, bahkan sampai full 1 bulan ada. Karena sudah mendekati bulan Ramadan ini, jadi persiapannya jangan kendor, harus naik terus. Itu di bulan Sya'ban. Ya, kalau untuk niat sendiri Ustaz, niat puasa di bulan Rajab atau nanti di bulan Sya'ban, apakah ada niat-niat tertentu untuk puasanya? Kalau dari kalangan mazhab Syafi'i, niat itu kan tetap dalam hati. Biasanya itu ada lafaz, ada kalimatnya yang kita kenal kalau Ramadan itu nawaitu Shalawaddin gitu. Jadi kalau untuk puasa sunnah Rajab, sunnah Sya'ban, kalau mau mengucapkan niat dengan lafaz boleh juga. Nawaitu shauma Rajab lillahi ta'ala, nawaitu shauma Sya'ban lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Tapi kalau niat tetap dalam hati. Maka kalau tidak hafal, cukup dalam hati saja. Sengaja aku berpuasa sunnah Rajab karena Allah Ta'ala. Sengaja aku berpuasa sunnah Sya'ban karena Allah Ta'ala. Cukup, itu udah cukup. Kemudian apalagi nih manfaat untuk ketika kita puasa di bulan Rajab untuk persiapan di bulan Ramadan? Apakah ada manfaat pas kita puasa di bulan Rajab ini untuk persiapan di Ramadan gitu? Pertama, di dalam hadis Nabi menyebutkan Allah itu memberikan kemuliaan kepada segala sesuatu, termasuk bulan Rajab ini Allah yang memuliakannya. Maka kita pun penting juga untuk memuliakan bulan yang Allah muliakan, itu bulan Rajab. Dengan cara berpuasa ini manfaatnya, salah satunya adalah syiar, mengagungkan bulan-bulan yang Allah muliakan. Siapa yang mengagungkan bulan Rajab, termasuk di dalamnya dengan melakukan puasa, manfaat puasa tadi, maka Allah juga akan memuliakan dirinya dengan 1000 kemuliaan. Itu hadis Nabi menyebutkan seperti itu. Berpuasa manfaatnya salah satunya adalah membuat kita mulia, bahkan diberi 1000 kemuliaan karena ikut mengagungkan, mensyiarkan bulan Rajab. Yang kedua, dengan kita terbiasa berpuasa di bulan Rajab, maka masuk bulan Sya'ban bahkan Ramadan itu udah enteng, udah biasa lah kan. Oh, aduh lupa sahur. Karena sudah terbiasa dari bulan Rajab, enjoy saja. Nengok jam lama biasa. Karena dari bulan Rajab itu udah persiapan gitu kan. Sehingga tidak terkejut. Iya, enggak kaget pas puasa sudah biasa. Jadi udah siap betul kita. Memang sudah rutinitas sebelum bulan Ramadan tadi kan. Untuk persiapan, sehingga di bulan Ramadan kita tidak letoy dan lesu bawaan. Kenapa? Lesu puasa nih, cuaca panas. Nah, itu kan alasan kita. Ya, alasan. Lantaran tidak ada pemanasan di awal-awal. Itu ya. salah satu manfaat yang paling penting untuk puasa di bulan Rajab. Baik.
Baiklah pemirsa Bunga TV, kita akan kembali lagi nih untuk nanti kita break dulu sebentar dengan pembahasan keistimewaan di bulan Rajab. Tetaplah bersama kami di Batas Waktu di Bunga TV. Terima kasih pemirsa Bunga TV, masih bersama kami di Batas Waktu dengan tema pembahasan kali ini yaitu keistimewaan di bulan Rajab. Kita akan kembali lagi bersama Ustadz Saridam untuk bertanya, dan untuk segmen terakhir ini mungkin kesimpulan saja dari Ustadz tentang yang harus kita lakukan di bulan-bulan Rajab ini untuk persiapan di bulan Ramadan, kemudian agar kita itu menjadi hamba-hamba yang memang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah menyebutkan bahwa Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Pertama huruf Ra, artinya rahmatullah, kasih sayangnya Allah. Yang kedua huruf Jim, judullah, kedermawanan kemurahan Allah. Yang ketiga huruf Ba, birrullah, kebaikan-kebaikan Allah. Jadi dari mulai awal hingga akhir bulan Rajab itu isinya adalah kasih sayang Allah, kedermawanan Allah, dan juga kebaikan-kebaikan Allah. Itu bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini, kata Syekh Zunun Al-Misri menyebutkan, bulan Rajab adalah bulan menambah ketaatan, meninggalkan kejelekan. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menambah ketaatan dan kebaikan. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk meraih berbagai kemuliaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Termasuk juga di bulan Rajab ini, tadi di awal-awal ada beberapa amalan yang itu dianjurkan. Pertama dengan memperbanyak doa, umur panjang dan berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab hingga bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi doa ini teruslah selalu kita amalkan dalam setiap kesempatan sholat dan waktu-waktu lainnya. Yang kedua, dengan bersedekah. Tadi di awal, pahala bersedekah ini bisa menjauhkan pelakunya dari api neraka sejauh burung gagak terbang meninggalkan sayapnya hingga mati. Dan umur gagak itu ulama menyebutkan 500 tahun dia hidup paling lama. Yang ketiga, berpuasa sunnah di bulan Rajab. Walaupun hadisnya secara umum, tetapi dengan melaksanakan puasa di bulan Rajab, maka kita sudah ikut mensyiarkan, mengagungkan bulan Rajab dengan melakukan kebaikan berupa puasa sunnah di bulan Rajab. Yang keempat yang tidak kalah penting, kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, putihkan lembaran hitammu di bulan Rajab dengan melakukan berbagai kebaikan yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Intinya bertaubat, memperbaiki diri, hijrah dari yang malas menjadi rajin, hijrah dari yang tidak mau membaca Al-Quran berusaha membaca Al-Quran, hijrah dari suka melawan, tidak berbakti kepada orang tua, berusaha untuk berbakti kepada mereka. Jadi bertaubat dari segala keburukan, kejelekan yang pernah kita lewati di masa lampau. Maka di bulan Rajab pada tahun ini berusaha untuk memutihkan lembar-lembar hitam tadi dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, marilah kita bersama-sama memperbanyak kebaikan, amal-amal soleh di bulan Rajab, agar di bulan Sya'ban nanti hingga bulan Ramadan kita terbiasa dengan melakukan kebaikan dan amal solehnya. Mudah-mudahan umur kita panjang hingga bisa berjumpa dengan bulan suci, bulan agung, yaitu bulan Ramadan. Allahu a'lam.
Terima kasih Ustadz Saridam telah hadir bersama kami dengan ilmu-ilmunya, dengan tausiah-tausiahnya yang bermanfaat insya Allah bagi saya pribadi dan kemudian untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin kita adalah sudah sampai di penghujung acara. Untuk itu saya dan kru kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Teruslah menabur kebaikan karena kita tidak pernah tahu batas waktu.